Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan yang kudus. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Mari kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hati Tuhan.
beserta umat-umat Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan berbau harum di hadapan Tuhan. Kami tidak memiliki kuasa apapun Tuhan, tapi kami minta kuasa dari Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau kendalikan ibadah kami sehingga ibadah kami betul-betul ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau lanjut memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sekali lagi kami mengucapkan selamat pagi, selamat datang dalam rumah Tuhan. Pagi hari ini kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan,
sungguh indah dalam hidup ini. Puji Tuhan, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan.
Sungguh kami nikmati Engkau Tuhan. Kehadiran-Mu kuat bagi kami. Hadirat-Mu tidak bisa dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami. Sungguh kami bangga karena Engkau mengizinkan kami menikmati lawatan Tuhan. Engkau memberi kami kesejukan pagi hari ini. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Engkau memberi kami kehangatan bersama dengan Engkau. Kami yakin pujian kami telah menyenangkan hati-Mu. Beberapa saat kami buka hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah tanah hati kami menjadi tanah yang gembur, di mana firman itu akan tertabur. Firman adalah kuasa-Mu. Firman adalah power Allah untuk menyelamatkan kami. Karena Injil adalah kekuatan Allah, punya kuasa untuk menyelamatkan. Ketika kami dengar firman, Engkau akan bekerja dan kami akan mendapatkan rema pagi hari ini. Segala gangguan-gangguan kuasa kegelapan, roh-roh yang bukan datangnya dari Tuhan, kedagingan kami, hal-hal yang bukan datangnya dari Engkau, kami patahkan semua, kami taruhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman berotoritas di tengah-tengah kami, dan kami menghargai firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan memberi kita kesempatan lagi untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita telah membuka mulut kita memuji Tuhan. Kita telah mengangkat hati menyembah Dia. Biarlah semua yang kita buat hari ini menjadi ibadah yang sejati dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita buka hati kita untuk firman Allah. Pagi hari ini firman Allah terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Biasa pendoa siapa memberi kode ayat ini M263646. Mari kita perhatikan ayat ini secara bersama. Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-44. Untuk pembacaan yang pertama kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 36, Bapak Ibu baca ayat 37. Demikian selanjutnya sampai di ayat 46. Saya baca ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hati-hati." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia mendapati mereka sedang tidur, sebab matanya sudah, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca ini membawa kita kepada peristiwa
awal dari jalan Via Dolorosa, jalan sengsara, jalan salib itu. Kita tahu semua bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat-sangat bermakna dan sangat monumental, mengawali pergumulan Yesus. Kita tahu semua bahwa pergumulan yang dihadapi Yesus pada waktu itu bukan pergumulan yang lazimnya dialami oleh setiap manusia. Bahwa pergumulan yang sedang dihadapi Yesus adalah pergumulan, banyak sekali pengkhianatan terjadi di situ. Orang yang dibesarkan Yesus mengkhianati dia, dan semua yang jelek pada kita itu akan dipikul di kayu salib. Semua yang bobrok, semua yang tidak berkenan kepada kita itu sedang dan sementara dipikul oleh Yesus. Dia mengambil satu waktu yang sangat bermakna di tengah malam, di mana semua orang tidur nyenyak. Dia bawa 3 murid yang begitu dekat dengan dia. Dia pergi ke Taman Getsemani. Di sana dia berdoa. Saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini bahwa Yesus memiliki solusi yang tepat di tengah-tengah pergumulan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Ini sesuatu yang sangat berat. Sebentar lagi dia akan menghadapi jalan salib. Dia menghadapi tekanan yang luar biasa. Nanti kita akan perhatikan di dalam ayat-ayat ini. Bahkan keringatnya seperti penuh titik-titik darah. Dan dia merasa tidak kuat lagi. Nanti kita akan lihat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43 ayat 44. Dia berseru kepada bapaknya, Bapa mengutus malaikatnya untuk memberi penguatan kepadanya. Sesuatu yang sangat berat sekali. Dan ini yang kita akan renungkan pagi hari ini. Yesus mengambil solusi yang sangat tepat di tengah-tengah pergumulan yang lain. Pertama, dia tahu bahwa doa itu adalah sumber kekuatan. Di ayatnya yang ke-36 sampai ayat 38 di sana dikatakan begini. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus berada di bawah tekanan yang berat sekali. Secara kejiwaan, itu perasaan yang sangat sedih itu adalah puncak dari kegelisahan jiwa. Kemudian dia sudah mengambil sebuah kata-kata yang sulit untuk kita jawab. Mau mati rasanya. Pernahkah kita mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat sekali sehingga sepertinya tidak ada harapan bagi kita lagi. Kemudian kita berkata, sudah sampai di sini. Banyak manusia ketika menghadapi pergumulan seperti ini, dia ambil jalan pintas sesuai dengan naluri alam yang berpikir. Banyak cara orang untuk keluar dari masalah. Tetapi Yesus tidak. Dia tahu bahwa doa itu adalah sumber kekuatan. Dia ajak ketika murid terdekat dengan dia, dan dia suruh murid-murid yang lain, kamu tinggal di sini. Dia ajak ketika murid yang lain untuk ada di Taman Getsemani. Temannya, dia merasa sedih dan mau mati rasanya. Dan dia tahu doa itu adalah kekuatan. Doa itu adalah kekuatan menghadapi masa yang sulit. Kita lihat ayat-ayat ini. Ketika dia merasa mau mati, dia tidak cari perlindungan yang lain. Dia tidak cari solusi yang lain. Bapak Ibu Saudara, Yesus sebelum ayat-ayat ini punya kuasa. Dia pernah dikepung oleh orang-orang Yahudi. Dan dia ditolak dari gunung yang namanya gunung loncat. Dia mau ditolak. Tetapi Alkitab berkata, dia bisa lewat di tengah-tengah mereka tanpa satu orang pun bisa menyentuh dia. Dan orang tahu, orang ini kemana orang ini? Dia punya kuasa dan punya otoritas yang luar biasa. Tetapi karena dia sedang bergumul tentang dosa manusia, dia sedang ingin memikul cawan yang memang itu adalah tujuan penjelmaan ini. Dia mengalami perasaan manusia sejati. Dia mengalami perasaan yang pernah dia alami
menceritakan semua yang pernah dialami manusia. Yesus alami semua di kayu salib. Ini yang sedang dia gumuli. Dalam kapasitas manusia seperti itu, dia mau mati rasanya. Tetapi dia tahu solusi yang tepat. Doa adalah kekuatan di dalam menghadapi solusi. Kita sudah sering sekali dengan doa ini. Tetapi kita dengar, kadang kita lupa bahwa di balik doa ada kekuatan dan ada kuasa. Kita kadang berdoa hanya kayak seperti sambil lalu saja. Kita berdoa bangun pagi sepertinya mana doa sudah tidak menjadi sesuatu yang bermakna bagi kita. Padahal doa itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Doa punya kuasa. Doa itu punya otoritas yang luar biasa dalam hidup ini. Yesus di kelas 3 SMA, saya pernah mengalami yang namanya kanker ada di telinga. Saya sudah seperti orang gila. 3 bulan penuh saya ada di kota Palopo, tidak bisa tidur. Saya sudah, kalau malam saya lari di jalan raya di Palopo itu. Karena saya punya telinga kayak ditikam-tikam. Dalam situasi seperti itu, kenapa Tuhan tegur seperti itu? Saya bersaksi sedikit, mungkin ada yang belum dengar, ada yang sudah dengar pasti. Waktu saya masih kecil, bapak saya suka menginjil. Waktu itu dia pergi menginjil di daerah Bulu. Karena bapak saya lambat pulang, katanya saya sudah 4 jam mati, sudah hitam badan saya. Mama saya sudah dalam keadaan yang sangat sedih, berduka sekali. Bapak saya pulang. Kemudian bapak saya ambil saya. Waktu itu saya belum tahu apa-apa. Dan bapak saya berdoa begini, karena kasihan lihat mama saya, anak ini kalau dia hidup akan jadi hamba Tuhan. Nah, seperti itu. Ketika saya sudah mulai tahu, saya memberontak sama orang tua. Saya lari dari itu. Itu sebabnya selama saya sekolah, mulai dari SMA, saya sudah tidak dibiayai orang tua. Saya sudah hidup mandiri karena saya tidak mau jadi pendeta. Waktu orang tua saya sampaikan bahwa kau sudah diserahkan sama Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saya berontak, saya lari dari itu. Nah, singkat cerita, di kelas 3 SMA itulah kemudian Tuhan panggil saya dengan cara dia taruh batu yang besar sekali di telinga saya, dua-dua telinga saya, ya, kanker. Batu itu lebih besar daripada ibu jari saya. Nah, yang hancurkan itu adalah pendeta David Rante, sekretaris daerah yang lalu. Nah, saya mau saksikan tentang bagaimana kuasa Tuhan. Ada pisau yang nenek saya kasih, saya bawa. Jadi dulu itu saya bawa pisau nenek, nah kira-kira begitu. Saya bawa itu pisau, kalau saya bilang jadi, kalau saya bilang tidak, ya tidak. Cuma persoalannya setiap malam Jumat harus dikasih minum darah. Ya, ini nenek moyang punya tipuan-tipuan, setan punya tipuan. Tapi heran kuasa doa itu. Walaupun nakal-nakal seperti itu, tapi saya begitu dekat di gereja. Acara apa saja di gereja pasti kami ada di gereja, walaupun nakal. Ya. Dulu waktu dengan kakak, kalau saya digertak orang dan saya tidak melawan, saya sampai di rumah saya digantung. Nah, begitu. Kakak saya ini sadis juga dia. Jadi pokoknya mau kalah menang, yang penting jangan tahu. Dia bilang begini, tidak ada orang mati di situ. Nah, begitu. Jadi dia yang kita kenal. Akhirnya bertumbuh dengan cara seperti itu. Nah, singkat cerita, tapi walaupun nakal tetap ada di gereja. Nah, ini juga pendeta Sastra Karanteng agak aneh sedikit. Kalau kita dikejar teman-teman, kalau kita masuk di gereja, jangan coba-coba ada teman atau polisi masuk gereja. Dia akan gertakin. Ini rumah saya, berani masuk urusan saya. Wah, ini pendeta Sastra, jadi kita kayak dibela melakukan kejahatan. Rupanya itu triknya dia supaya jangan jauh dari gereja. Nah, nanti setelah di belakangan baru saya tahu, oh begini maksud orang tua ini. Nah, jadi biasa lagi sementara doa, saya bawa pisau. Ini saya sudah seperti orang gila, stres, lari di jalan. Tapi sementara orang berpuasa di hari kedua, saya ikut doa malam. Tiba-tiba pendeta David Rante kasih saya gitar, saya pegang gitar. Saya yang pegang gitar ini dalam kondisi telinga sudah kanker berat. Bayangkan itu, saya sudah lari kalau malam-malam itu karena tidak bisa tidur, lari seperti orang gila. Tapi malam itu ketika saya ingat sekali lagu yang dinyanyikan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, itu dinyanyikan ulang-ulang. Saya pegang gitar, hadirat Allah Tuhan.
Pisau yang saya bawa itu patah, yang saya biasa kasih minum dengan darah, patah sendiri. Kemudian tiba-tiba batu yang ada di telinga saya jatuh, besarnya seperti ibu jari. Pendeta Nabi Terang yang ambil kemudian dihancurkan. Hari itu saya dipulihkan karena saya berkata begini, Tuhan, kalau memang itu nasarnya orang tua saya harus jadi hamba Tuhan. Hari ini saya mau jadi hamba Tuhan. Hari itu juga saya dipulihkan. Tapi besoknya, saya bilang begini, tipu-tipu saja itu. Nah, begitu. Namanya masih muda. Tidak benar itu. Saya tidak mau menjadi pendeta. Yang satu lagi kena telinga yang satu. Nah, itu hanya 3 minggu. Nah, 3 minggu itu betul-betul membuat saya bertobat. Itu sebabnya saya langsung tinggalkan kelas 3 SMA. Saya pergi ke Madinah sekolah. Saya pulang dari Madinah sekolah, baru saya lanjut sekolah SMA lagi kelas 3. Jadi aneh perjalanan hidup saya. Ya. Jadi di kelas 3 SMA saya kasih tinggal itu sekolah. Saya pergi sekolah kita. Pulang sekolah kita, saya praktek waktu itu. Jadi pagi saya pakai pakaian SMA. Di sekolah saya ngajar agama, tapi kalau pelajaran yang lain saya ikut belajar. Aneh-aneh ya, tapi itulah perjalanan ini. Tapi yang satu, itu saya bawa betul. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa bagaimana kuasa doa itu mampu mengubah orang. Amin. Yesus ketika dia menghadapi tekanan yang berat sekali, sedih dan mau mati rasanya, dia tahu bahwa doa adalah solusi yang tepat. Yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Haleluya. Yang kedua kita lihat ayat 39 sampai ayatnya yang ke-40. Ini hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari doa yang ada di Taman Getsemani ini. Ayat 39, ayat 40. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 42. Lalu ia pergi untuk berdoa. Saya ulangi. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara, doa yang kita pelajari dari sini adalah doa yang tidak memaksakan kehendak kita. Kita banyak dengar firman bahwa kita bisa desak Tuhan, kita bisa memaksa Tuhan melalui doa. Yesus memberi teladan, jangan. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Memang ada ayat di dalam Yohanes pasal 15. Beberapa ayat di situ, kalau kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, minta apa saja. Perhatikan, itu kalimatnya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia ada di dalam kita, minta apa saja. Artinya begini, kalau kita di dalam Tuhan, maka Dia mengontrol sepenuh kehidupan ini. Kadang ayat itu disalahartikan bahwa apa saja kita minta kepada Tuhan dijawab Tuhan. Tidak semua yang kita minta kepada Tuhan dijawab Tuhan. Ini ada konsep yang salah. Tidak semua Tuhan dengar, tapi tidak semua dijawab Tuhan. Amin. Jangan sampai jadi orang Kristen, apa yang kita doakan sejauh umur 10 tahun sampai kita tutup mata tidak tergenapi, kemudian kita katakan, wah Tuhan tidak benar. Ada doa yang tidak didengar Tuhan. Nah, ada ajaran-ajaran yang kemudian menggampangkan segala sesuatu, tidak melihat Alkitab secara komprehensif, tidak memahami kebenaran-kebenaran secara hakiki. Kemudian kita mulai membangun doktrin bahwa apa saja yang kita doakan didengar Tuhan, dijawab Tuhan. Betul, kalau kita di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Perhatikan kalimat ini. Kalau kita menunggal dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, mustahil kita memikirkan meminta sesuatu di luar dari kehendak Tuhan. Contohlah, kita ini tidak akan mungkin minta pesawat kayak begitu. Misalnya saya, tidak mungkin Tuhan dengar kalau saya berkata begini, Tuhan saya minta pesawat. Pasti Tuhan tidak dengar. Betul ya? Untuk apa pesawat bagi saya? Kedua, bagaimana saya mengendalikan pesawat itu?
Saya punya tidak kemampuan. Itu parkirnya saja di pesawat berapa biaya? Berarti maksudnya sesuatu yang bukan kapasitas kita jangan coba-coba. Nah, Yesus berkata begini, jangan seperti yang kau kehendaki, jadi seperti yang kau kehendaki. Ini dalam kapasitasnya sebagai manusia. Kalau boleh, jangan ini lalu dari perkata. Kenapa? Karena itu berat sekali. Tapi dia berkata begini, jangan seperti yang kau kehendaki, jadilah seperti yang kau kehendaki. Nah, ini kita harus memiliki prinsip-prinsip iman yang benar seperti itu. Jangan memaksakan sebuah kehendak yang bukan kapasitas kita. Saya selalu sampaikan dari mimbar ini, sesuatu yang bukan kapasitas kita kemudian kita coba-coba menginginkan sampai di situ, kita akan hancur dengan itu. Saya pernah sampaikan bahwa beberapa saudara-saudara kita yang ada di Papua, orang-orang Papua, bayangkan baru golongan 3A, pangkatnya 3A, tapi sudah coba-coba jadi kepala dinas. Ya, kan seharusnya minimal 4A kayaknya ya, 4A, 4B, entahlah seperti itu. Ya kalau boleh 4C baru bisa kepala dinas. Tapi baru pangkatnya 3A sudah menjadi kepala dinas. Ada penjenjangan yang tidak dilewati. Akhirnya jadi hancur. Waktu baru 3A belum jadi kepala dinas, baru 1 istrinya. Ternyata ya biasa saja. Tapi setelah dia jadi kepala dinas, suruhannya banyak sekali. Dari mana barang itu? Sudah pasti korupsi. Betul ya? Pasti korupsi. Berikutnya lagi, di mana-mana kemana-mana, wah istri banyak. Dia hancur dengan barang itu. Kenapa? Karena belum kapasitas. Bapak Ibu, kan semua kita kerja di satu instansi untuk sampai ke penjenjangan itu yang lebih ke atas kan harus melewati proses. Ada pendidikan-pendidikan, ada pelatihan-pelatihan yang harus diikuti. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Kita didesain, misalnya dalam satu instansi apa begitu. Kita harus menjadi seperti itu. Kita harus didesain dulu jadi pemimpin di situ. Katalah kalau dia polisi, ya dia harus dididik secara seperti itu. Jadi polisi. Penjenjangan pendidikannya harus seperti itu. Mana mungkin dia mau jadi kapolsek, padahal jadi apa itu? Kapos saja belum bisa. Nah, kan begitu. Begitu ya. Di kapos saja belum lulus, sudah menjadi kapolsek. Bagaimana ceritanya? Harus ikuti prosesnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita ingin memaksakan sesuatu yang belum kapasitas kita. Akhirnya kita hancur dengan itu. Yesus berkata begini, kalau boleh, jauhan ini lalu daripadamu. Kalau boleh, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, jadilah seperti yang kau kehendaki. Ayat ini sering kita baca. Saya ulang, karena seringnya kita baca, kadang kita baca begitu saja, tanpa kita cermati, tanpa kita analisa, tanpa kita tempatkan sesuatu yang bermakna dari situ. Yesus berkata, jangan seperti yang ku kehendaki. Dia tidak memaksakan kehendak. Banyak orang yang seperti ini. Minta maaf ini, saya tidak anti dengan persekutuan-persekutuan, saya tidak anti dengan komunitas-komunitas yang seperti cendawan yang muncul. Tapi banyak pemimpin-pemimpin di persekutuan-persekutuan yang belum matang. Kemudian tiba-tiba dia dipercayakan dengan sesuatu yang belum kapasitasnya. Salah mengajar lah, salah menyampaikan kebenaran lah. Karena dia masih bicara yang sekali kita dengar. Padahal mungkin karena masih yang bicara sudah tidak seperti di firman, kita ikuti saja. Nah ini perlu kita kembali kepada kita. Amin. Kembali kepada diri kita. Bahwa memang apa yang kita doakan kalau kita ada di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita. Benar. Apa saja yang kita doakan, Tuhan dengar. Kita lihat ayat itu supaya jangan salah mengerti. Yohanes pasal 15. Ayat ini sangat populer sekali sehingga kadang dilupakan itu kalimatnya. Yohanes pasal 15. Saya baca saja di ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Perhatikan, ada dua hal di sini.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku, pertama, kalau kita tinggal di dalam Yesus. Kedua, kita tinggal di dalam firman-Nya. Dan firman tinggal di dalam kamu, artinya firman tinggal di dalam kita. Nah, firman itu banyak, termasuk yang kita dengar pagi hari ini. Kalau firman itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, dua hal yang berbeda. Maka, nah ini yang selalu hanya potongan kalimat ini, hanya frasa ini yang seringkali ditekankan, dia lupa di atasnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Nah, kadang potongan kalimat ini, frasa ini kemudian dilupa bahwa sebenarnya sebelumnya ada dua hal. Kalau kita tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam kita. Baru apa saja yang kita minta di dalam Dia, apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kita cuma lihat kadang sepotong kalimat itu. Padahal sebelumnya kalau kita tinggal di dalam Yesus, firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa saja yang kamu kehendaki, apa saja yang kamu kehendaki, sudah pasti yang kita kehendaki karena firman ada pada kita. Pertimbangan kita adalah pertimbangan firman. Karena kita tinggal di dalam Yesus, maka kita selaras dengan keinginan Yesus. Kadang kita belum selaras dengan Yesus, firman-Nya belum tinggal pada kita, kemudian kita memaksa kehendak kita. Nah, ini yang keliru. Inilah yang Yesus katakan. Mari kita melihat kebenaran itu secara menyeluruh. Yesus katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, janganlah seperti yang engkau kehendaki. Itu bagian kedua yang perlu kita analisa di dalam doa di Taman Getsemani. Jangan memaksakan. Memang doa punya kuasa. Di tengah-tengah kesulitan yang berat sekali, Yesus berkata, sedih sekali dan mau mati rasanya. Tetapi dia ambil langkah untuk berdoa karena dia tahu kekuatan doa itu. Kedua, isi doa kita kiranya kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan seperti kehendak kita, jangan seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat di ayatnya yang ke ayat 41. Ayat 40 dulu saya baca. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ketiga murid yang dia bawa itu, dan mendekati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Perhatikan lagi di ayatnya yang ke 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di sini, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Perhatikan, Yesus punya semangat doa tidak dipengaruhi oleh keadaan. Semangat doa, walaupun orang-orang yang dibawa, Yesus merindukan supaya mereka juga ikut berdoa sama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan mereka, walaupun mereka tidak mau berdoa. Yesus berkata begini, tidak tahankah kamu sejam bersama-sama dengan aku berdoa? Sebentar lagi kita akan menghadapi masalah. Saya bahasakan begitu saja. Sebentar lagi akan ada masalah besar yang akan menimpa kita, menimpa komunitas kita. Yesus tahu bahwa yang sedang dia pilih adalah cawan. Kemudian murid-murid juga akan mengalami masalah yang sama, walaupun takarannya beda. Yesus berkata, tidak tahankah kamu 1 jam? Tetapi Yesus tidak pernah terpengaruh dengan walaupun Yohanes, Petrus, Yakobus sepertinya tidak berpihak kepada Yesus, ngantuk mereka ini. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan mereka. Nah, doa yang benar itu adalah doa, semangat doa yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Kadang kita ini kan orang Kristen dipengaruhi keadaan. Kalau semua baik, wah, semangatnya luar biasa. Tapi kalau lagi sementara berhadapan dengan konflik masalah, nah semangat kita mulai terpengaruh juga. Semangat mulai terpengaruh. Gara-gara ada corona, sejak dari bulan 2, bulan 3 kita sudah tidak boleh ibadah secara komunitas berjemaah seperti ini. Akhirnya semangat orang mulai kendor. Saya dengar di mana-mana ini yang sedang diperbincangkan banyak orang. Ya, anak-anak Tuhan lagi bersama banyak berbincang tentang hal itu.
sekali. Membuat iman mulai goncang-ganjing. Dipengaruhi oleh kata. Begitu banyak orang ketakutan bahwa memang kita harus tunduk kepada aturan pemerintah, ya. Tapi kenapa kita harus takut dengan barang ini? Itu tipuan setan. Karena sejak dari awal kita berkata begini, kalau kamu ibadah itu soal utama, sakit penyakit dilalukan dan seterusnya. Betul ya? Ada pujian Pentekostal lama, berbakti soal utama, haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit dilalukan. Segala penyakit dilalukan. Ya, kemudian ada yang tanya saya begini, betul itu Pak Pendeta, tapi banyak pendeta mati. Kenapa larinya ke pendeta? Pendeta bukan ukuran iman. Pendeta itu jabatan rohani, betul ya? Jabatan gereja. Kerohanian itu tidak diukur dari pendeta. Apakah kita tidak menghormati pendeta? Harus hormati. Tapi apakah kemudian iman kita terpengaruh dengan imannya pendeta? Jangan. Amin. Jangan. Memang kita penyuruh kita untuk menghormati orang-orang yang memimpin kita. Tapi apakah kerohanian itu? Memang pendeta seharusnya lebih rohani dari jemaat. Tapi kalau tidak, kenapa harus terpengaruh dengan itu? Ya, Yesus tidak mau terpengaruh. Walaupun diajak itu Yakobus, Yohanes, Petrus, mari kita sama-sama berdoa. Biarkan mereka itu urusannya mereka. Yudas yang sudah pergi ke pasukan Sanhedrin di Bait Allah itu cuma dilihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita di Taman Getsemani cuma dilihat ke sebelah. Itu rumahnya Kayafas, kita cuma lihat ke sebelah. Cuma masuk ke lembah Kidron, lembah itu kecil sekali. Di sana sudah rumahnya Kayafas. Di atasnya Kayafas Bait Allah. Nah Bait Allah itu mereka di situ pasukan-pasukan imam itu, Sanhedrin itu lagi berkumpul. Yudas pergi ke sana menghina, dekat sekali. Tidak lebih dari setengah jam jalan kaki. Tidak lebih, kan kelihatan, dekat sekali. Yesus sedang berdoa di sini. Yudas pergi mengkhianati ke sana. Diajak ketiga orang ini, kita berdoa dulu, sebentar lagi kita akan menghadapi masalah. Lihat di sana itu di rumah Kayafas, lihat itu di Bait Allah, orang yang sebentar berkumpul. Artinya kalau bahasa kita sekarang, dekat sekali dilihat dengan kasat mata. Sebentar lagi mereka sudah datang dengan obor dari sana. Dari Bait Allah mereka sudah turun dan singgah di rumahnya Kayafas. Dekat sekali. Kemudian Yesus berkata begini, mari kita berdoa. Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidak tahan berdoa. Tidak tahan berdoa. Mari kita lihat di Lukas pasal 22 ayat 43 ayat 44. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 44 dan ayat 43. Ayat 43 dan ayat 44. Saya baca mulai dari ayat 42. Ya Bapakku, jikalau kau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakmu, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Perlunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Perhatikan, ketika semua meninggalkan Yesus di Taman Getsemani, diajak 3 orang. Sebentar lagi kita akan menghadapi masalah besar. Tidak mungkin. Yesus sebelumnya dia katakan begini, tidak mungkin kamu minum cawan yang harus kamu minum, tetapi pikulah salib tiap hari. Tetapi kamu akan mengalami penderitaan banyak. Yesus katakan begitu di pasal-pasal sebelumnya. Dia berkata kepada murid-murid, tidak mungkin kamu bisa meminum cawan yang aku minum. Tidak mungkin. Tapi dia berkata begini, kamu akan menghadapi kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang besar. Makanya Yesus katakan begini, kita berdoa supaya ketika kesulitan itu datang, ada kekuatan. Yesus dalam doa, bayangkan sampai malaikat turun dalam kapasitasnya sebagai manusia. Malaikat datang memberi kekuatan kepada Yesus. Dia beri kekuatan. Walaupun murid-murid yang lain tidak mau lagi bersama-sama dengan Yesus, tapi dia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Dan benar, malaikat itu memberi kekuatan
Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar, ini doa yang mantap. Ibadah yang mantap adalah ibadah yang tidak terpengaruh apapun terjadi. Mau goncang-gancing di sekitar kita, kita tetap beribadah. Amin. Jadilah seperti Yosua. Yosua berkata begini, silakan kamu beribadah kepada Allah lain. Pilihlah di antara kamu hari ini, kamu beribadah kepada Allah-Allah yang ada di kanan ini. Tetapi kemudian dia katakan begini, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Amin. Itu prinsip. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Nah, hari ini banyak sekali pengaruh-pengaruh. Saya tidak katakan ibadah itu hanya di gereja, bukan itu. Tapi banyak orang karena beralasan ibadah online, ibadah live streaming, minta maaf ini di rumah, dia katakan saya ibadah di rumah Pak Pendeta. Tapi sambil dia goreng-goreng ikan, sambil ibadah, bukan ibadah itu. Ya. Sambil dia tertawa-tertawa, putar apa live streaming, tertawa-tertawa. Mana ada ibadah menghargai Tuhan? Harus dihargai, amin. Ibadah harus dihargai. Saya harus sampaikan ini supaya kalaupun kita tidak ada di gereja karena situasi, beribadahlah kepada Tuhan, amin. Hargai Tuhan. Saya sangat bangga dengan beberapa anak Tuhan di awal-awal corona ini karena diposting di jemaat Batin. Walaupun kita online, tapi kita dengan siap, dengan baret kita sebagai anak Tuhan. Kita ibadah dengan posisi yang benar. Walaupun kita hanya dengar melalui YouTube atau apakah, ya. Tetapi dengan busana yang baik, cara dulu kita menghargai Tuhan, itu penting. Jangan pernah ngenteng ibadah, amin. Karena ibadah itu punya kuasa. Yesus tidak terpengaruh dengan Yakobus, Petrus, kemudian Yohanes. Tidak terpengaruh dengan Yudas yang ada di seberang sana yang sedang mengkhianat. Dia fokus dengan Tuhan. Makanya malaikat turun memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang berdoa dikunjungi malaikat. Hanya beberapa orang di dalam Alkitab. Sadrak Mesak Abednego ketika dibuang ke dalam api, malaikat turun sama-sama di dalam api. Api jadi surga bagi mereka. Jadi pemandangan yang luar biasa. Bahkan keluarlah perintah di seluruh kerajaan, 120 kerajaan yang ditaklukkan oleh Darius pada waktu itu harus menyembah kepada Allah. Sadrak Mesak dan Abednego. Ketika Silas Petrus ada di penjara, malaikat turun, dibawa keluar dari penjara. Tidak ada masalah. Penjara, kunci-kunci penjara dirobos sendiri. Tidak ada yang jadi masalah. Kepala penjara tidak dipecah. Penjara-penjara di penjara tidak dinonjolkan. Dan seterusnya. Petrus dilepaskan. Ketika di penjara di Filipi, Paulus di penjara di Filipi, tiba-tiba malaikat turun mengunjungi Paulus. Goncang penjara itu. Karena ada malaikat di sini. Paulus keluar, dibawa keluar. Waktu itu kepala penjara membunuh diri, kemudian Paulus katakan, jangan, aku ada di sini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak terpengaruh dengan keadaan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup ini. Amin. Dia akan mengerjakan itu. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan hanya karena pikiran kita tidak sampai menjangkau kebesaran Tuhan. Saya selalu berkata di doa hari Kamis, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan bekerja pada kita hanya karena pikiran kita yang terbatas memikirkan tentang Tuhan. Dia hebat dan dia sanggup melakukan segala sesuatu bagi kita. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi sebuah pujian. Haleluya. Dengan pujian yang berkata, sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Kau nyatakan bagiku. Kau apa yang selalu mengerti. Dia mengerti isi hati Bapak Ibu Saudara. Dia mengerti isi hati kita. Amin.
Bapa di surga, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami terlalu yakin bahwa firman yang telah kami dengarkan bukan sekedar kami dengarkan pada siang hari ini, tetapi biarlah kebenaran firman ini akan menjadi kekuatan Tuhan, kekuatan Allah dalam kehidupan kami, menjadi rema dalam perjalanan iman percaya kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memungkinkan kami ada siang hari ini boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang sementara ada di rumah mengikuti siaran ini lewat live streaming, kiranya kebenaran firman yang kami dengarkan, biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini akan menjadi satu kekuatan dalam menjalani kehidupan yang ada Tuhan. Sebagaimana Kristus mengajarkan kami ketika hendak disalibkan, Dia masih sempat berdoa. Dia menghadapi keadaan yang sangat berat. Dia mengibaratkan itu sebagai cawan. Dia katakan, biarlah cawan ini lalu, tetapi bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Yesus yang jadi, tetapi dia serahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kebenaran firman itu juga menjadi bagian kami pada siang hari ini. Ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi pergumulan, dalam keadaan sakit sekalipun, mungkin itu tidak bisa diselesaikan oleh tangan dokter, tetapi ketika kami percaya kepada Tuhan, ketika kami menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada Tuhan, kekuatan kami terbatas, tetapi kami percaya bahwa mujizat itu akan terjadi, dan kuasa Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi di hari-hari ini, khususnya di tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berapa lama terjadi di atas muka bumi, di dalam bangsa kami, bahkan di atas daerah kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tetapi kepada Tuhan kami berseru kepada-Mu siang hari ini. Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkau yang sanggup menyelesaikan segala situasi dan kondisi, khususnya virus corona yang masih mewabah sampai hari ini. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kepada Tuhan kami serukan, kiranya wabah ini Tuhan lakukan. Kami minta di dalam nama Yesus. Dan setiap kami anak-anak Tuhan, kami terus berharap bahwa Engkaulah yang akan melindungi kami, menjaga kami, memprotek kami dimanapun kami pergi dan berada. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebenaran firman-Mu yang luar biasa menjadi bagian kami siang hari ini. Biarlah betul-betul dapat menginspirasi iman percaya kami, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tetapi kadangkala kamilah yang sering melupakan Tuhan. Ampuni kami kalau ada kelalaian kami, ampuni kami kalau ada salah dan dosa kami, dan biarlah Tuhan perkenankan kami untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki, sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengarkan siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu gembala kami yang Kau sudah pakai Tuhan menjadi saluran kebenaran firman-Mu ini. Pakai hamba-Mu di dalam pelayanan di tempat ini, bahkan dimanapun hamba-Mu diutus untuk memberitakan Injil-Mu. Kiranya Tuhan Engkau pakai dan urapi. Biarlah hikmat dan kuasa otoritas akan terus menjadi bagian hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan penggembalaan di kota ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Lanjut ibadah kami. Kami akan mengulurkan tangan kami, baik kami yang akan membawa milik-Mu, kami akan membawa persembahan tangan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu dalam usaha, dalam bisnis, dalam apa saja yang diusahakan, yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami akan lanjutkan ibadah ini bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan meletakkan korban persembahan kita. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Dia tetap memberkati, melindungi, dan menyertai hidup kita. Haleluya. Haleluya.
memberkati korban persembahan kita sekalian. Tiba saatnya kami berikan kesempatan bagi sekretaris jemaat untuk menyampaikan pengumuman di sepanjang minggu ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, kita bersyukur hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama menikmati ibadah di tempat ini maupun ibadah via live streaming. Pengumuman dari sekretariat untuk kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini ibadah-ibadah wadah belum bisa kita laksanakan, dan kita tetap berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa beribadah bersama lagi di setiap wadah. Kemudian untuk hari Kamis doa puasa masih dialihkan ke rumah masing-masing, dan doa penutup pada malam hari bisa kita juga mengikuti lewat video streaming. Dan untuk pokok-pokok doa tetap berpedoman pada surat pastoral yang disampaikan lewat grup, dan tetap kita berdoa sesuai pergumulan kita masing-masing. Kemudian hari Minggu kita akan kembali beribadah di tempat ini secara langsung dan juga via video streaming pada jam 9 pagi. Dan ibadah untuk minggu depan akan dirangkaikan dengan perjamuan kudus, dan pelayan-pelayan akan mengambil bagian. Yang pertama pelayan altar, WL atau worship leader Ibu Enci Bamba, singers hamba Tuhan Yuyun dan hamba Tuhan Novi, pemain musik tim Saudara Ape, multimedia Saudara EL, dan sound system Bapak Matius Golridi. Dan untuk pelayan perjamuan, yang pertama Bapak Oberan, Bapak Soni Moreta, Bapak Nathan, Bapak Ayub Dale, Bapak Daud, dan Bapak Simatandi. Pada rekan-rekan yang akan mengambil bagian supaya mempersiapkan diri. Saya kira itu pengumuman dari kami. Sekali lagi, untuk ibadah setiap hari Minggu bisa kita menyaksikan lewat dua akun Facebook, yakni Facebook akun atas nama Ibu Yeti dan atas nama GPDI Platinum. Saya kira itu pengumuman dari kami, dan tidak henti-hentinya kami menyampaikan informasi-informasi kesehatan ya, karena kami ditugaskan untuk menyampaikan sebagai panjangan tangan pemerintah untuk menyampaikan himbauan-himbauan kesehatan bagi kita dalam menghadapi new normal. Yang pertama, senantiasa menggunakan masker dan sering mencuci tangan, kemudian tetap menjaga jarak, hindari kerumunan-kerumunan yang tidak penting, dan sebisa mungkin untuk tidak berjabat tangan. Kita tidak berjabat tangan bukan berarti kita saling membenci, tetapi karena kondisilah yang menyebabkan kita berbuat seperti itu. Kemudian pengumuman tambahan, tadi ketemu dengan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gereja di tempat ini, menyampaikan kepada kami untuk menginformasikan kepada kita bahwa Natal kita semakin dekat, dan kebutuhan dana yang mereka butuhkan untuk panitia Natal masih sangat sedikit. Jadi dimohon kepada kita dukungan dari jemaat semua bisa mendukung kegiatan Natal tersebut dengan mengisi les yang diedarkan oleh koordinator lingkungan masing-masing. Sekaligus juga kami tekankan kepada rekan-rekan koordinator lingkungan untuk bisa agak sedikit intens untuk mengedarkan les tersebut. Kemudian selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Selamat bagi Bapak Ibu yang mendapat promosi, ya, baik dalam pekerjaan karena dia ada dalam bangku pendidikan. Dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke pujian.
Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita sekalian bangkit berdiri menyanyikan pujian hormat bagi Allah. Sungguh Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Engkau. Bentuk kasih kami ada di rumah Tuhan. Kami telah mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh kami sebagai persembahan yang hidup. Sekaligus kami telah membawa korban-korban syukur kami. Apa yang kami buat itu adalah bagian dari kasih kami kepada Tuhan. Biarlah semua bermanfaat untuk kerajaan Allah. Buka pintu-pintu berkat, curahkan berkat-Mu bagi kami. Kami hidup di dalam keberkatan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Ada Bapak Beran Tandirero dan anak kekasih Graven Antoni Palembang. Kami terlalu yakin bertambahnya usia Tuhan akan tambahkan hikmat kekuatan. Berkat Abraham, Ishak, Israel akan terimpartasi untuk tahun ke depan. Keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian anak-anakmu yang akan berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa satukan hati untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau hadirkan kami di bangsa ini. Kami harus mengambil peran untuk mendoakan bangsa ini. Biarlah bangsa ini dirahmati Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Semua yang diberi amanah di dalam menjalankan tugas-tugas kepemerintahan, baik di bidang sipil, militer, TNI, Polri. Biarlah semua diberi kekuatan, kemampuan mengemban tugas sesuai dengan perundang-undangan, aturan-aturan yang berlaku, sehingga negara ini tetap aman, kondusif. Kami anak-anak umat-umat-Mu bisa bersaksi mewartakan Injil-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa akibat pandemi, biarlah bangsa kami ini terprotek dan semua yang diberi amanah untuk mengendalikan situasi virus ini dan dampak dari virus ini, dampak dari situasi ini. Kami berdoa semua dimampukan oleh Tuhan dan kami yakin negara ini aman dan Engkau dimuliakan. Kami berdoa jauhkan krisis-krisis dari negara kami, dan negara kami adalah negara yang diberkati, jutaan jiwa yang belum mengenal Engkau. Kami tahu ini adalah tanggung jawab kami karena Engkau berfirman, Engkau tidak biarkan satu jiwa binasa, dan kami mau mengambil peran. Kami mau terus berdoa, kami mau terus berkarya, mengabdi kepada Tuhan. Walaupun kapasitas kami dan pengaruh kami tidak ada, hanya perkara-perkara besar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Parepare. Biarlah kota ini tergembala di dalam Tuhan, dan kota ini diselamatkan. Jadikan kami anak-anak untuk jadi alat di kota ini, mendoakan dan menjadi saksi di kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk beberapa jemaat yang sedang sakit, terbaring di rumah. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh mujizat, menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh. Kami yakin semua jemaat mengalami kesembuhan dari Tuhan. Pergumulan-pergumulan umat-Mu jemaat, masalah rumah tangga, persoalan ekonomi, persoalan-persoalan dalam pekerjaan, masalah-masalah yang terjadi di dalam komunitas di mana umat berada, biarlah semua ditolong, diberi jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu kami aman dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini, jikalau Engkau mendengarkan suara Tuhan Allah dengan baik, melakukannya dengan setia di dalam hidupmu,
Maka segala berkat yang Tuhan janjikan di dalam firman-Nya digenapi di atas hidupmu. Diberkatilah keluar masukmu dari rumah. Diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di desa. Diberkatilah kau dalam segala pekerjaan. Diberkatilah kau dalam segala profesimu. Allah melalukan kau dari sakit penyakit sampah. Allah melalukan kau dari segala musuhmu. Allah memberkati rotimu, adonanmu, kandungan ternakmu. Allah mengangkat engkau di atas segala bangsa. Allah menjadikan engkau kepala bukan jadi ekor. Berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Israel digenapi di atas hidupmu. Harapkan nanti terangkan tangan. Terima berkat firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat nikmat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus, turunlah kiranya memberkati, menyertai, menolong kita semua hari ini, siang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semua saleh-saleh masuk dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Kami tutup ibadah ini, berterima kasih buat segala kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.